Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya semakin sehat, semakin semangat dalam belajar ya. Anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu tim teaching kelas 4 SDN Benowo 1 di channel SDN Benowo 1 Media Belajar. Hari ini kita akan mempelajari materi pecahan. Namun sebelum kita masuk materi, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Terima kasih. Nah, anak-anak langsung saja kita mulai materi berikut ini, yaitu bentuk-bentuk pecahan. Coba perhatikan kalimat berikut ini. Ibu memiliki 4 kalimat. Kalimat yang pertama, Edo menggunakan 1/4 dari uang sakunya untuk membeli buku. Kalimat yang kedua, untuk membuat kue, ibu membutuhkan telur sebanyak 1/3/4 kilogram telur. Kalimat yang ketiga, Kakak Beni lulus kuliah dengan IP 3,4. Dan kalimat yang keempat, memperingati hari ulang tahun RI yang ke-75, setiap yang belanja ke toko ini mendapatkan diskon 25%. Coba perhatikan dari penulisan keempat kalimat ini. Ada sesuatu yang berbeda. Ya. Dari kalimat 1, 2, 3, dan 4, ada yang sengaja ibu cetak warna kuning. Nah, tahukah kalian apa perbedaan dari keempat warna kuning itu? Ya, perhatikan. Nah, pada kalimat tersebut terdapat beberapa bentuk pecahan. Pada kalimat yang pertama, 1/4. Ini adalah merupakan pecahan biasa. Pada kalimat yang kedua, ada 1/3/4. Ini merupakan bentuk pecahan campuran. Kalimat yang ketiga, terdapat 3,4. Ini adalah pecahan desimal. Dan 25% ini merupakan persen. Nah, dari keempat ini merupakan bentuk pecahan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Lanjut. Nah, sekarang yang pertama kita akan mempelajari tentang pecahan biasa. Coba perhatikan beberapa pecahan yang sudah ibu tuliskan dengan warna-warna yang berbeda. Bisakah kalian membacanya? Tentu kalian bisa. Pasti bisa. Untuk nomor 1 yang warna merah dibaca 1/5. Berikutnya yang warna kuning dibaca 2/7. Untuk yang warna hijau dibaca 5/8. Kemudian yang warna biru muda 7/4. Dan yang biru tua atau dibaca 9/6. Pecahan-pecahan di atas terdiri dari 2 angka. Angka yang ditulis di atas disebut pembilang, sedangkan angka yang ditulis di bawah disebut penyebut. Ya, ini pecahan 1/5. Maka angka 1 disebut sebagai pembilang dan angka 5 disebut sebagai penyebut. Pecahan-pecahan yang sudah ibu sebutkan di atas ini disebut sebagai pecahan biasa. Berikutnya, coba tentukan pembilang dan penyebut dari pecahan yang lainnya.
Setelah kita mengetahui bagaimana bentuk pecahan biasa yang terdiri dari pembilang dan penyebut, sekarang kita masuk ke pecahan campuran. Nah, sekarang coba perhatikan dan bandingkan antara pembilang dan penyebut pada masing-masing pecahan. Mana yang lebih besar? Untuk pecahan yang pertama, 1/5. Yang lebih besar adalah penyebutnya yang bawah. 2/7. Yang lebih besar adalah penyebutnya. 5/8. Yang lebih besar adalah penyebutnya. Dan untuk pecahan 7/4 dan 9/6, ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka bisa ditulis dalam bentuk lain. Tahukah kamu bagaimana bentuk lain itu? Nah, ini dia. Pecahan 7/4 bisa ditulis menjadi 1/3/4. Sedangkan pecahan 9/6 bisa juga ditulis dalam bentuk 1/3/6. Nah, perhatikan contoh lain berikut ini. 12/5. 12/5 pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Yang atas lebih besar daripada yang bawah, sehingga memiliki bentuk lain yaitu 2/5. 16/6 juga memiliki bentuk yang lain yaitu 2/4/6. 20/30 juga dapat diubah dalam bentuk pecahan yang lain, yaitu 3/2/6. Maka kesimpulan kita, jika suatu pecahan pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka bisa diubah dalam bentuk pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang ditulis dengan bentuk campuran, bilangan cacah dan bilangan pecahan. Seperti pada contoh yang pertama, 12/5. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka bisa diganti atau diubah dalam bentuk pecahan yang lain, yaitu 2/5. 2 yang depan adalah sebagai bilangan cacah, dan 2/5 adalah pecahan dan adalah bilangan pecahan. Sehingga 2/5 disebut sebagai pecahan campuran. Nah, berikutnya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sekarang, bagaimana cara mengubah pecahan 24/9 menjadi pecahan campuran? Tentunya ada dua cara. Cara yang pertama, yakni pembagian bersisa. 24/9 sama dengan 24 dibagi 9. 24 dibagi 9 hasilnya adalah 2. Karena 2 kali 9 sama dengan 18, maka pembagian ini masih sisa 6. Sehingga 24/9 bisa kita tuliskan 24/9 sama dengan 2 diambil dari hasil pembagian, kemudian 6/9, yakni 6 merupakan sisa dari pembagian antara 24 dibagi 9, dan 9 adalah pembaginya. Faham anak-anak? Ibu ulangi lagi. 24/9 bisa diubah menjadi pecahan campuran dengan cara yang pertama, yaitu dengan pembagian bersisa. 24/9 24 dibagi 9 sama dengan 2. Maka kita tulis di depan angkanya.
Kemudian sisa 2 kali 9 sama dengan 18. 24 dikurangi 18 sama dengan 6. Maka sisa 6. 6 kita jadikan pembilang dan 9 kita jadikan sebagai penyebut. Dengan cara yang kedua, yaitu memisahkan bilangan cacah dari pecahan. 24/9. 24/9 karena pecahan penyebutnya adalah 9, maka kita jadikan pembilang yang pertama adalah 9. 9/9 ditambah 9/9 ditambah 6/9. Ketiga pembilang ini nilainya harus sama dengan 24. Karena 9 ditambah 9 ditambah 6 sama dengan 24. 9/9 sama dengan 1. Masih ingat kan? Jika ada pembilang dan penyebut memiliki angka yang sama, itu sama dengan 1. 9/9, 1. 9/9, 1. Karena ada 2 9/9, maka ditulis 2. Sisanya berapa? 6/9. Sehingga 24/9 sama dengan 2 6/9. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa memahami apa yang Ibu sampaikan? Kalian bisa mencobanya di buku tulis kalian supaya kalian bisa memahami. Langsung praktek. Dan sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan pesan dari Ibu, patuhilah selalu protokol kesehatan. Dengan cara selalu mencuci tangan dengan sabun, menutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan masker ketika keluar rumah, dan segera konsultasi ke dokter jika merasa kurang sehat. Terima kasih Ibu sampaikan. Salam sehat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.